Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengawali ibadah online di rumah, dan semoga apa yang terjadi saat ini Tuhan akan memberikan, dan kita akan kembali bersama-sama untuk melakukan kegiatan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berikan hati kita untuk Tuhan. Kita bersyukur Allah Bapa yang di surga yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama saudara kami, walaupun dalam keadaan Tuhan di mana kami beribadah oleh karena situasi yang tidak memungkinkan. Biarlah Tuhan kami tetap bersatu di dalam Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh tetap memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah dan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, negara kami, lingkungan kami yang pada saat ini terjadi wabah COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan mau melindungi setiap anak-anakmu di mana berada, dan kami percaya ya Tuhan, oleh karena nama-Mu Bapa, setiap wabah yang terjadi pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau Allah Bapa daripada lingkungan kami dan khususnya untuk negara kami, sehingga kami boleh apa yang kami rindukan Tuhan untuk bersama-sama beribadah memuliakan Engkau Tuhan dengan saudara kami semuanya ya Bapa. Kami rindu Tuhan mereka boleh kembali lagi berkumpul Tuhan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, kami berikan hati kami Tuhan untuk Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kiranya Engkau Allah memberkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami serahkan kebaktian orang ini dari awal tengah dan sampai baratnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang
tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan
Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Simon Karsoyo. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita, telinga kita semuanya, dan kita percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan di dalam kita menjalani hidup ini. Terima kasih. Sekian pelayanan kami. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada hari ini kembali kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, dan terlebih dari itu kami boleh kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu memberi kehidupan kepada kami. Dan tanpa firman-Mu, kami tidak bisa mengatasi setiap tantangan dan kesulitan yang ada di hadapan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan, dalam ibadah kami hari ini. Dan kami percaya firman-Mu memberkati kami semua dan menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudaraku semua. Kembali hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Dan saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air,
dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari sejarah bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan, maka saya boleh menceritakan kepada saudara-saudara bahwa setelah mereka ditindas di negeri Mesir, Alkitab mengatakan Allah mendengar jerit bangsa Israel dan kemudian mengutus Musa hambanya menghadap Firaun untuk meminta bangsanya keluar dari Mesir. Karena Firaun mengeraskan hatinya, maka Allah mengirimkan 10 tulah ke tanah Mesir, yang pada puncaknya merenggut nyawa semua anak sulung orang Mesir, termasuk binatang-binatangnya. Dan setelah tulah yang ke-10, Firaun akhirnya menyerah. Bangsa Israel dipersilahkan meninggalkan Mesir. Dengan sorak-sorai mereka meninggalkan tanah perhambaan itu, tanah yang telah didiami oleh mereka kurang lebih selama 430 tahun. Tetapi saudara-saudara, belum selesai kegembiraan itu, ternyata Firaun sadar dan dia berubah pikiran. Firaun mengejar mereka dengan segala kelengkapan persenjataannya, dengan segala pasukan dan kereta kudanya. Mengetahui hal itu, bangsa Israel menjadi sangat ketakutan dan mereka mulai bersungut-sungut. Mereka kembali memprotes kepada Musa sambil menyesal. Mereka berkata, "Mengapa kami harus meninggalkan Mesir?" Saudara-saudara, dalam situasi yang mencekam karena kejaran tentara Mesir dan tidak ada jalan keluar untuk lari, Allah turun tangan dan Dia melakukan mujizat. Allah bertindak di luar pikiran manusia. Ketika bangsa Israel berada di ujung laut Teberau dan dia tidak tahu harus berbuat apa atau berbuat apa yang harus dilakukan, Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan saat Musa taat dan melakukannya, mujizat pun terjadi. Laut Teberau terbelah menjadi 2 bagian. Tetapi saudara-saudara, belum hilang kegaguman bangsa Israel melihat mujizat itu. Laut Teberau terbelah menjadi 2. Mereka harus bergegas untuk cepat-cepat masuk jalan dan berlari untuk melintasi jalan yang baru itu, yaitu melewati tengah laut Teberau yang telah menjadi kering itu. Firaun yang masih dipenuhi dengan dendam, bersama dengan tentara berkudanya, dia terus bekerja sampai ke tengah laut. Nah, mengetahui musuh-musuhnya masih mengejar, maka hati bangsa ini kembali dicekam ketakutan yang luar biasa. Meskipun pada saat itu
mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah sudah menolong mereka dan melakukan mujizat yang besar. Laut Tiberia terbelah menjadi dua dan mereka bisa berjalan di dalamnya. Tetapi mereka tetap diliputi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Allah kembali melakukan mujizatnya. Dan setelah orang Israel berhasil melewati Laut Tiberia, maka Allah menyuruh Musa kembali untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan saat itu juga air kembali menutup menjadi satu. Alkitab bercerita bahwa Firaun dengan segala tentaranya yang berkuda, mereka semua mati tenggelam, sementara bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Mengetahui bahwa Allah sudah mengalahkan musuh-musuhnya, seluruh bangsa ini menjadi percaya dan mereka sangat takut kepada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu. Mereka menari, mereka menyanyi, mereka bersukacita memuji Tuhan akan kebesaran Allah serta keajaiban yang telah dibuatnya. Tetapi seperti ayat-ayat yang kita baca tadi dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Setelah mereka beristirahat, maka Musa mengajak mereka berangkat menuju padang gurun Syur. Mereka membayangkan bahwa Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang lebih besar lagi di padang gurun itu. Akan tetapi saudara-saudara, apa yang dipikirkan manusia bukanlah seperti yang dipikirkan Allah. Sesudah mereka berjalan 3 hari lamanya, bukan mujizat yang mereka alami, tetapi musibah yang mereka alami. Di tengah-tengah padang gurun yang begitu tandus, tidak satu mata air pun diketemukan oleh mereka, dan mereka menjadi kehausan. Kehausan kembali menimbulkan persungutan dalam hati mereka. Dan tidak hanya berhenti di situ, mereka pun mulai menggugat otoritas Musa sebagai seorang pemimpin. Namun saudara-saudara, perjalanan panjang yang melelahkan, yang penuh dengan cacian, dengan makian itu, akhirnya membawa mereka pada satu tempat yang bernama Mara. Mereka begitu senang kalau mengetahui bahwa di sana ada mata air. Namun ketika air itu diminum, rasanya pahit, dan kemudian bangsa ini kembali bersungut-sungut kepada Musa. Tapi Allah sungguh mengasihi bangsa ini, dan kembali Allah melakukan mujizatnya. Ia menyuruh Musa melemparkan kayu ke mata air, dan mata air itu menjadi manis. Dan mujizat itu tidak berhenti di situ saja. Allah masih menuntun mereka sampai ke Elim. Dan di sana dikatakan terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma.
Itu berarti bahwa Allah mencukupkan mereka sehingga mereka tidak lagi kehausan, mereka tidak lagi kelaparan. Segala kebutuhan mereka terpenuhi. Saudara-saudara, kisah ini hanya sebagian kecil dari pengalaman bangsa Israel. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa selama 40 tahun mereka terus berputar-putar di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel itu tidak bedanya dengan perjalanan saudara dan saya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Cerita ini, saudara-saudara, atau cerita yang saya gambarkan ini adalah juga menggambarkan kehidupan, perjalanan daripada kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Allah membawa kehidupan kita, orang-orang yang percaya, dari satu persoalan kepada persoalan yang lain. Seringkali kita mengalami baru saja persoalan selesai kita hadapi, satu lagi muncul di hadapan kita. Persoalan satu belum selesai, muncul kembali persoalan yang lain yang kita harus selesaikan. Saudara-saudara, Allah membawa perjalanan hidup orang-orang yang dikasihinya melalui berbagai-bagai macam masalah dan rintangan. Ada sebabnya, saudara-saudara, agar saudara dan saya, kita semua lebih hidup bergantung sepenuhnya dan mengandalkan sungguh-sungguh hanya kepada Allah saja. Seperti yang telah pernah saya katakan, bahwa Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita suatu perjalanan yang mulus. Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita perjalanan hidup kita selalu lancar. Tetapi perjalanan hidup orang yang percaya pasti berliku-liku. Dan tidak ada perjalanan hidup yang mulus tanpa rintangan dan halangan. Saudara-saudara, saat sekarang ini, mungkin di antara kita sedang berada di mara, di mana kepahitan sedang terjadi. Atau mungkin di antara kita juga sedang berada di Elim, di mana 12 mata air dan 70 pohon kurma ada di Elim. Akan tetapi saudara-saudara, dimanapun kita berada, baik kita berada di Mara maupun di Elim, baik pada waktu kita berada di dalam kepahitan maupun di dalam keberkatan, yang pasti persoalan hidup kita akan menemani perjalanan kita silih berganti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya Allah itu tidak tertarik pada aksi atau dengan aksi kita, tetapi Allah tertarik dengan reaksi kita. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita rajin dalam ibadah kita setiap hari Minggu, tapi saya katakan
bahwa itu tidak akan memberi nilai tambah jikalau kita tidak bereaksi, jikalau kita tidak memberikan tanggapan terhadap reaksi Allah. Nilai hidup kekekalan kita itu sangat ditentukan oleh seberapa taatnya kita bersaksi terhadap ujian Allah, saudara-saudara. Keteguhan iman orang percaya itu tidak dibentuk dalam sesaat, saudara-saudara. Perlu proses yang panjang untuk kita bisa memasuki atau dibentuk agar kehidupan kita menjadi hidup yang diberkati. Nah, melalui cerita ini, Alkitab ingin mengajar bagaimana Allah membentuk sikap hidup daripada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Ada dua hal yang harus kita sikapi di dalam keadaan seperti sekarang ini. Yang pertama, saudara sekalian, kita harus percaya dan mengakui bahwa perjalanan hidup kita, orang-orang yang percaya, itu adalah perjalanan yang berliku-liku. Itu kita harus akui. Ayat yang ke-22 tadi berbunyi, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Bangsa Israel tidak pernah menyangka, mereka tidak pernah mengira bahwa setelah keluar dari Mesir, Firaun masih tetap mengejar mereka. Dan setelah akhirnya mereka lolos dari kejaran Firaun dan dari tentara-tentaranya, mereka masih diliputi dengan kekhawatiran karena di hadapan mereka ada laut yang terbentang. Nah, kisah ini sepertinya ingin menggambarkan kepada kita bahwa perjalanan hidup saudara dan saya tidak semulus yang kita harapkan. Berbagai-bagai macam persoalan akan menemani perjalanan hidup kita. Liku-liku perjalanan hidup adalah suatu kondisi atau keadaan yang tidak kita duga atau tidak kita sangka sebelumnya. Bahkan kadang terpikir pun kita tidak memikirkannya. Terkadang-kadang liku-liku perjalanan hidup ini tidak hanya mengajarkan kepada kita agar kita tetap sabar dan mengandalkan Tuhan, tetap beriman teguh kepadanya, tetapi justru seringkali memancing air mata kita mengalir lebih deras lagi. Biasanya saudara-saudara, ketika kita berada dalam situasi kepahitan atau kesulitan seperti sekarang ini, kita sering menggugat kepada Tuhan. Kita memanggil Allah karena merasa kita ditinggalkan olehnya. Dan bukan hanya itu, bahkan tidak jarang kita meragukan keberadaan Allah yang memimpin kita, karena Dia seringkali tidak menjawab doa-doa kita. Mungkin
ada di antara kita, saudara-saudara, saudara sebagai seorang istri, saudara mungkin sudah dikecewakan oleh suami saudara. Suami yang selama ini baik dan bertanggung jawab, ternyata diam-diam dia berbuat serong. Mungkin juga ada di antara anak-anak saudara yang selama ini bersikap baik, menurut, dan rajin. Ternyata di luar dia telah berbuat kejahatan. Kenapa, saudara-saudara? Jawaban saya sederhana, karena hidup kita memang penuh dengan lika-liku. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya, liku-liku kehidupan tadi, saudara sekalian, jika kita jalani dengan sabar, pada akhirnya akan membuahkan 3 hal, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saudara, itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Dan yang kedua, akan menguatkan iman kita, orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, membuat kita semakin mencintai Tuhan, membuat kita semakin sabar, dan membuat kita semakin bergantung hanya pada Tuhan saja. Sehingga pada akhir persoalan-persoalan kita bisa berkata, jikalau bukan Tuhan yang menyertai aku tidak mampu berjalan sendiri. Lalu yang kedua, saudara-saudara, perjalanan hidup kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah akan mengubah hidup kita yang penuh dengan kepahitan menjadi hidup yang manis. Ayat yang ke-25 bagian A dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya menghindar dari kepada kepahitan, tetapi tantangan hidup kita, saudara-saudara, tidak hanya sekedar kita melarikan diri dari kepahitan, tetapi terletak pada bagaimana kita mengubah kepahitan itu menjadi sesuatu yang manis. Saya belajar dari kehidupan Musa ini bahwa tantangan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukanlah lari, bukanlah menghindar, dan bukanlah menolak kepahitan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sukar, pada situasi yang sulit, di mana Musa tidak dapat menghindar, apa yang dilakukan oleh Musa? Yang dilakukan ialah Musa menunggu Tuhan berbicara. Nah, saudara-saudara, menghadapi kesukaran tidaklah mudah, saudara-saudara. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengubah masalah menjadi berkat dengan semangat
dan iman kita. Hal ini juga sama terjadi pada diri Yesus di pesta perjamuan kawin di Kana. Saat Maria ibunya datang dan berkata, "Anakku, mereka kehabisan anggur." Yesus mengubah air tawar menjadi anggur yang manis. Contoh lain dapat kita ambil dari kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat penjara buat banyak orang merupakan tempat yang begitu mengerikan dan penuh dengan kepahitan. Akan tetapi, buat orang yang percaya seperti Yusuf, penjara baginya bukanlah kepahitan, tetapi penjara merupakan awal langkahnya untuk menjadi Perdana Menteri. Demikian juga Paulus dan Silas menyikapi dengan cara yang sama. Di penjara, mereka tetap memuji Tuhan sampai penjara menjadi bukti bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang luar biasa. Allah bukan hanya membebaskan mereka dari penjara, tetapi juga membuat mereka bersorak-sorai karena mereka menuai jiwa baru yang diselamatkan. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun kepahitan, apapun kesulitan yang saudara-saudara sedang hadapi, jangan lari dari masalah saudara, tetapi tetap andalkan Tuhan, dan Dia akan mengubah kepahitan menjadi sesuatu yang manis dalam kehidupan saudara. Kuncinya tetap sabar dan tetap mengandalkan kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perbuatan-perbuatannya selalu ajaib bagi kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan hari ini kiranya memberikan kekuatan kepada saudara di dalam saudara menghadapi situasi keadaan seperti sekarang ini. Apapun kepahitan, kesulitan, kesukaran yang sedang kita hadapi, hadapi dengan tabah, hadapi dengan sabar, karena Dia akan campur tangan dan menolong kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah diberitakan. Kami percaya bahwa firman-Mu memberikan berkat dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami boleh menyadari bahwa hidup kami sebagai orang-orang yang percaya seperti juga kehidupan orang-orang lain. Mungkin kami hari ini hidup dalam kesulitan, hidup di dalam kepahitan, tetapi kami beda dengan mereka karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dapat mengubah kepahitan menjadi sesuatu yang manis dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami boleh sabar di dalam menghadapi keadaan atau situasi
yang terjadi di kota kami, di negara kami saat-saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan tetap menyertai kami, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hati yang selalu sabar, tekun, dan senantiasa mengandalkan Tuhan, beriman hanya kepadamu saja, karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kehidupan kami. Berkati sidang jemaat-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, amin. Sampai kita bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.